Halo, selamat datang di ruang artistik bagian audiobook Animal Farm. Sebelum mulai mendengarkan, jangan lupa subscribe dan komen ya untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang. Selamat mendengarkan. Animal Farm Bab 2. 3 malam berselang, si tua Major meninggal dengan tenang saat tidur. Mayatnya dikuburkan di tepi kebun buah-buahan. Ini terjadi pada awal Maret. Sesudah itu, selama 3 bulan berikutnya, berlangsung begitu banyak kegiatan rahasia. Berkat pidato Major, binatang-binatang yang lebih cerdas di peternakan itu telah beroleh pandangan hidup baru yang lengkap. Memang mereka tidak tahu kapan akan terjadi pemberontakan yang dinubuatkan Major. Mereka tak punya alasan untuk menganggap itu akan terjadi pada mereka saat masih hidup. Tetapi, mereka dapat menampak dengan terang bahwa tugas merekalah untuk bersiap-siap menyongsongnya. Pekerjaan mengajar dan mengorganisasi binatang lainnya secara alamiah menjadi tugas kelompok babi, yang umumnya dikenal sebagai binatang paling cerdas. Yang unggul di antaranya adalah 2 ekor babi muda bernama Snowball dan Napoleon, yang diternakan oleh Tuan Jones untuk dijual. Napoleon adalah babi Berkshire bertampang galak, satu-satunya Berkshire di peternakan itu. Tidak banyak ngomong, tetapi dikenal sering berbuat semaunya sendiri. Snowball lebih bersemangat dibandingkan Napoleon, lebih cepat dalam berbicara dan lebih berdaya cipta, tetapi dianggap tidak memiliki kedalaman karakter yang sama dengan yang dimiliki Napoleon. Semua babi jantan dalam peternakan itu adalah babi potong. Yang dikenal terbaik di antara mereka adalah babi kecil gemuk bernama Squealer, yang memiliki pipi tembam dan mata berbinar-binar, gerakan yang cekatan dan suara melengking. Ia cerdas dan fasih berbicara. Jika sedang berdebat tentang perkara rumit, ia selalu mampu bersilat lidah dengan lincah, sembari mengibas-ngibaskan buntutnya sehingga kata-katanya terasa sangat meyakinkan. Menurut binatang lain, Squealer dapat mengubah hitam menjadi putih. Ketiga babi itu telah menguraikan ajaran-ajaran si tua Major ke dalam sebuah sistem pemikiran yang lengkap, yang mereka namai binatangisme. Beberapa malam dalam sepekan, selepas Tuan Jones tidur, mereka mengadakan pertemuan rahasia di peternakan dan menjelaskan prinsip-prinsip binatangisme itu kepada binatang-binatang lain. Mulanya, mereka mendapati banyak binatang yang bersikap dungu dan tak acuh. Sejumlah binatang mengoceh tentang kewajiban untuk selalu setia kepada Tuan Jones, yang mereka sebut Tuan Besar, atau mengucapkan kata-kata yang sangat polos. Misalnya, Tuan Jones memberi kita makan. Kalau dia pergi, kita semua akan mati kelaparan. Yang lain mengajukan pertanyaan seperti, kenapa kita memusingkan yang bakal terjadi sesudah kita mati? Atau, kalau pemberontakan ini meletus, apa bedanya kita bekerja atau tidak bekerja untuk mewujudkannya? Dan ketiga babi ini kesulitan menyadarkan mereka bahwa ucapan-ucapan mereka ini bertentangan dengan semangat binatangisme. Pertanyaan-pertanyaan paling bodoh dilontarkan oleh Molly, anak kuda berwarna putih. Pertanyaan pertama yang ia tanyakan kepada Snowball ialah, sesudah pemberontakan, apa masih akan ada gula? Tidak ada, jawab Snowball tegas. Kita tidak punya rencana membuat gula di peternakan ini. Selain itu, kau tidak butuh gula. Kau bisa makan gandum dan jerami sepuasmu. Apa aku masih akan dibolehkan memakai pita di bulu kuduku? Tanya Molly. Kamerat, ucap Snowball. Pita yang amat kau sukai itu adalah lambang perbudakan. Tidak bisakah kau pahami kalau kemerdekaan jauh lebih berharga daripada pitamu itu? Molly setuju, tetapi kelihatannya ia tidak begitu yakin. Ketiga babi itu bahkan harus berjuang mengatasi kebohongan-kebohongan yang dilancarkan Moses, si gagak jinak.
Moses, yang merupakan binatang kesayangan Tuan Jones, adalah mata-mata dan tukang lapor. Tetapi ia juga jago bicara. Ia menandaku bahwa ia tahu keberadaan negeri misterius bernama Gunung Permen Gula, yang didiami para binatang sewaktu mereka mati. Kata Moses, negeri itu terletak di suatu tempat di langit, sedikit lebih tinggi daripada awan. Di Gunung Permen Gula itu, 7 hari dalam sepekan adalah minggu. Tanaman tumbuh sepanjang tahun, dan gula serta kue biji rami tumbuh merambat. Binatang-binatang membenci Moses, sebab ia cuma banyak bacot tetapi enggan bekerja. Namun, beberapa di antara mereka percaya perihal Gunung Permen Gula, dan babi-babi berjuang keras meyakinkan mereka bahwa negeri semacam itu sungguh tak ada. Pengikut ketiga babi yang paling setia adalah 2 kuda penarik kereta, Boxer dan Clover. Kedua binatang ini sangat kesulitan memikirkan apapun untuk diri mereka sendiri. Tetapi karena sudah menerima para babi sebagai guru, mereka menyerap apa saja yang diberitahukan kepada mereka dan menyampaikan kepada binatang-binatang lain dengan penjelasan-penjelasan yang sederhana. Mereka selalu hadir dalam pertemuan rahasia di lumbung itu dan memimpin binatang-binatang lain menyanyikan lagu binatang Inggris yang menjadi penutup pertemuan tersebut. Nah, pemberontakan itu ternyata meletus jauh lebih awal dan lebih mudah daripada yang disangka binatang-binatang itu. Di tahun-tahun sebelumnya, walau majikan yang keras, Tuan Jones adalah petani yang cakap, tetapi belakangan ini kecakapannya merosot dan menjalani hari-hari yang menyedihkan. Ia menjadi orang yang patah semangat dan kehilangan banyak uang untuk mengongkosi sebuah perkara hukum. Kemudian, banyak minum melebihi yang ia butuhkan. Berhari-hari ia duduk bermalas-malasan di kursi di dapur, membaca surat kabar, minum, dan sesekali memberi Moses remah roti yang dicelup bir. Para pekerjanya malas dan tidak jujur. Ladang penuh ditumbuhi semak belukar, atap rumah bocor, pagar tanaman terlantar, dan binatang-binatang kurang makan. Bulan Juni tiba, dan rumput sudah hampir waktunya dipotong. Menjelang pertengahan musim, pada hari Sabtu, Tuan Jones pergi ke Willingdon dan minum-minum sampai mabuk di Red Lion, sehingga baru bisa pulang pada Minggu siang. Para pekerjanya sudah memerah susu pagi-pagi dan berburu kelinci tanpa mau dipusingkan untuk memberi makan binatang-binatang. Tatkala Tuan Jones kembali, dia segera jatuh tertidur di sofa kamar tamu dan menutup wajahnya dengan surat kabar News of the World. Sehingga ketika malam tiba, binatang-binatang itu belum juga diberi makan. Akhirnya, mereka tidak tahan. Salah seekor sapi menanduk pintu lumbung jerami dan semua binatang mulai melahap jerami di lumbung penyimpanan itu. Pada waktu itulah Tuan Jones terbangun. Sesaat kemudian, dia dan 4 orang pekerjanya memasuki lumbung jerami sambil menyabetkan cambuk ke segala arah. Lecutan-lecutan ini lebih keras daripada yang sanggup ditahan binatang-binatang lapar tersebut. Meski tanpa rencana sebelumnya, binatang-binatang itu menghambur serempak ke arah para penyiksa. Tuan Jones dan para pekerjanya sekonyong-konyong diseruduk dan disepak dari segala arah. Keadaan sudah di luar kendali mereka. Mereka belum pernah melihat binatang-binatang bertingkah seperti itu. Dan luapan amarah binatang-binatang yang biasa mereka pukuli dan siksa sesuka hati itu kini membuat mereka sangat ketakutan. Hanya beberapa saat saja mereka sanggup berusaha membela diri, tetapi sesudah itu mereka lari terbirit-birit. 1 menit berselang, mereka melarikan diri dengan menaiki kereta rel menuju jalan besar. Binatang-binatang itu terus memburu mereka dengan penuh kemenangan. Nyonya Jones memandang keluar jendela dan melihat yang tengah berlangsung.
Ia lekas-lekas mengambil beberapa barang miliknya dan memasukkannya ke dalam karung goni, dan kabur meninggalkan peternakan melalui jalan lain. Moses terbang, meninggalkan tempat nangkringnya dan berkaul-kaul keras mengikuti sang nyonya. Sementara itu, kawanan binatang mengejar Jones dan para pekerjanya di jalan dan mengempaskan pintu gerbang yang terbuat dari 5 batang besi. Begitulah, sebelum binatang-binatang itu mengerti, pemberontakan sudah berhasil dilakukan. Jones terusir, dan peternakan Manor menjadi milik mereka. Selama beberapa menit pertama, binatang-binatang itu nyaris tidak dapat mempercayai nasib mujur mereka. Tindakan pertama ialah berderap mengelilingi peternakan guna memastikan tak ada lagi manusia yang bersembunyi. Kemudian, mereka kembali ke rumah peternakan dan membersihkan sisa-sisa kekuasaan Jones yang sangat mereka benci. Kamar penyimpanan tali-tali kekang di bagian paling belakang kandang kuda diterjang. Sanggurdi cincin pengait hidung, rantai anjing, pisau yang kerap dipakai Tuan Jones menyembelih babi, dan anak-anak kambing atau sapi, semuanya dicemplungkan ke dalam sumur. Tali kekang, tali leher kuda dan penutup mata, keranjang makanan memalukan yang diikatkan di kepala kuda, semuanya dilemparkan ke dalam api pembakar sampah yang menyala-nyala di halaman. Demikian pula cemeti-cemeti. Semua binatang senang saat melihat cemeti-cemeti dilemparkan ke dalam kobaran api. Snowball juga melemparkan pita yang biasa dililitkan pada surai dan ekor sebagai hiasan di hari pasar ke dalam nyala api. Pita, ucapnya, harus dianggap sebagai pakaian yang menjadi ciri umat manusia. Semua binatang harus telanjang bulat. Boxer, saat mendengar ucapan Snowball ini, mengambil topi jerami kecil yang biasa ia pakai pada musim panas untuk mengusir nyamuk yang mendenging di telinganya dan melemparkannya ke dalam nyala api bersama barang-barang lainnya. Dalam waktu amat singkat, mereka meluluh lantakkan apapun yang mengingatkan mereka kepada Tuan Jones. Napoleon lalu mengajak mereka kembali ke lumbung makanan, membagikan jagung sebanyak 2 kali lipat jatah biasanya kepada setiap binatang, dan 2 potong biskuit masing-masing kepada 2 ekor anjing. Selanjutnya, mereka menyanyikan binatang Inggris sampai 7 kali. Dan setelah itu, mereka istirahat dan tidur seakan-akan mereka sebelumnya tidak pernah tidur. Akan tetapi, mereka bangun pagi hari seperti biasa. Dan karena mendadak teringat peristiwa penuh kepahlawanan yang baru saja terjadi, mereka keluar bersama-sama ke padang rumput. Tak jauh dari padang rumput itu, terdapat bukit kecil yang dimanfaatkan untuk mengawasi seluruh area peternakan. Binatang-binatang itu bergegas menuju puncak bukit dan mengedarkan pandangan ke sekeliling di pagi yang hening. Ya, itu semua milik mereka. Apa saja yang dapat mereka lihat adalah milik mereka. Menyadari hal ini, dalam kegembiraan yang meluap-luap, mereka meloncat-loncat, berputar-putar, melemparkan diri ke udara. Mereka bergulung-gulung menggelinding di atas embun. Mereka melahap habis-habisan rumput muda musim panas. Mereka menendang-nendang gumpalan tanah hitam dan mengendus baunya yang wangi. Kemudian, mereka berkeliling memeriksa seluruh area peternakan dan mengamati dengan ketakjuban yang tak terucap. Tanah bajakan, ladang jerami, kebun buah-buahan, kolam, semak-semak, seolah-olah mereka belum pernah melihat semua itu. Bahkan sekarang pun, mereka hampir tak percaya bahwa semua itu adalah milik mereka. Selanjutnya, mereka berderap kembali ke rumah peternakan dan berhenti dalam keheningan di luar pintu rumah peternakan itu. Semua yang ada di sana milik mereka juga, tetapi mereka tidak berani masuk. Namun,
Tak lama berselang, Snowball dan Napoleon menghantamkan pundak mereka ke daun pintu. Lalu, binatang-binatang itu masuk satu demi satu, melangkah dengan sangat hati-hati karena takut mengganggu apa saja. Mereka berjingkat dari ruangan ke ruangan, takut bicara keras. Mereka berbisik-bisik dan menatap dengan penuh takjub benda-benda yang luar biasa mewah. Tempat tidur berlapis bulu, cermin di dinding, sofa berbahan rambut kuda, karpet dari Brussels, litografi Ratu Victoria di atas gantungan mantel di ruang tamu. Ketika baru saja turun dari lantai atas, mereka menyadari bahwa Molly tidak ada. Binatang yang lain kembali ke lantai atas dan menemukan Molly masih berada di kamar tidur yang paling bagus. Ia mengambil pita dari meja rias Nyonya Jones dan melilitkannya pada bahunya dan mengagumi dirinya di depan cermin dengan tingkah yang sungguh tolol. Binatang lain menghardiknya dengan keras, lalu mereka keluar. Beberapa potong daging babi yang tergantung di dapur diambil untuk dikubur. Tong-tong bir di gudang penyimpanan ditendang boxer hingga pecah. Sedangkan barang-barang lainnya di rumah itu dibiarkan begitu saja. Telah dicapai satu kesepakatan bahwa rumah peternakan itu akan dijadikan museum. Semua sepakat bahwa tak ada binatang yang boleh menempati rumah itu. Binatang-binatang menyantap sarapan, dan kemudian Snowball dan Napoleon memanggil mereka untuk berkumpul lagi. "Kamerad," ujar Snowball, "sekarang sudah pukul 6:30 dan hari kita masih panjang. Hari ini kita mulai dengan menuai rumput kering. Namun, ada satu masalah yang harus kita atasi terlebih dahulu." Babi-babi itu mengutarakan bahwa selama 3 bulan belakangan ini, mereka belajar membaca dan menulis dari buku pelajaran lawas milik anak-anak Tuan Jones yang sudah dibuang ke keranjang sampah. Napoleon diminta membawa beberapa ember cat hitam dan putih dan pergi ke pintu gerbang 5 palang yang menghadap ke jalan besar. Lalu Snowball, karena dialah yang paling cakap menulis, menaruh kuas di antara 2 buku jari kakinya, mengganti tulisan Peternakan Manor pada palang teratas gerbang itu dengan kata-kata Peternakan Binatang. Mulai sekarang dan seterusnya, inilah nama peternakan itu. Sesudah itu, mereka kembali ke rumah peternakan. Di sana, Snowball dan Napoleon mengambil tangga yang kemudian mereka sandarkan ke dinding belakang kandang besar itu. Mereka mengemukakan setelah belajar selama 3 bulan terakhir, babi-babi itu sudah berhasil meringkas asas binatangisme menjadi 7 perintah. 7 perintah ini akan diguratkan di dinding. Mereka akan menetapkan hukum yang tak bisa diubah dan wajib dipatuhi seluruh penghuni peternakan binatang selama-lamanya. Dengan susah payah, karena memang tidak gampang bagi seekor babi menjaga keseimbangan tubuhnya di atas tangga, Snowball memanjat dan mulai bekerja, sementara Squealer, pada beberapa anak tangga di bawahnya, memegang ember cat. Pada tembok berlapis belangkin, perintah itu ditulis dengan menggunakan huruf-huruf besar yang dapat dibaca dari jarak 27 meter. Bunyinya begini, 7 perintah. 1. Apapun yang berjalan dengan 2 kaki adalah musuh. 2. Apapun yang berjalan dengan 4 kaki atau bersayap adalah kawan. 3. Tak ada binatang boleh memakai pakaian. 4. Tak ada binatang boleh tidur di ranjang. 5. Tak ada binatang boleh minum alkohol. 6. Tak ada binatang boleh membunuh binatang lain. 7. Semua binatang setara. 7 perintah itu ditulis dengan rapi dan kecuali kata kamerat yang tertulis wakan dan 1 huruf S tertulis terbalik. Secara keseluruhan, penulisannya benar. Snowball membacanya keras-keras agar binatang-binatang lain bisa mendengarnya.
Semua binatang mengangguk tanda setuju sepenuhnya. Dan binatang-binatang yang lebih cerdas seketika itu pula mulai menghafalnya. Sekarang Kamerat, seru Snowball seraya melempar kuas. Kita pergi ke padang rumput. Mari kita tegakkan harga diri kita dengan memanen lebih cepat daripada yang dapat dilakukan Jones dan anak buahnya. Akan tetapi, pada waktu itu, 3 ekor sapi yang tampak gelisah sejak beberapa waktu lalu melenguh kuat-kuat. Mereka belum diperah selama 24 jam dan tetek mereka sudah hampir meledak. Setelah berpikir sejenak, babi-babi mengambil ember dan memerah sapi-sapi dengan tangkas. Sebab mereka dapat menyesuaikan diri dengan tugas ini. Segera saja ember-ember itu sudah penuh susu yang dipandang minat oleh binatang-binatang itu. "Mau kita apakan susu ini?" teriak seekor binatang. "Jones biasanya mencampur pakan kita dengan sedikit susu," terang seekor ayam betina. "Tidak masalah dengan susu ini, Kamerat," teriak Napoleon, berdiri di depan ember-ember susu itu. "Ini akan kita pikirkan juga. Panen jauh lebih penting. Kamerat, Snowball akan memimpin kita. Aku akan segera menyusul. Ayo cepat, Kamerat, rumput menunggu kita." Binatang-binatang itu berderap menuju ladang rumput dan mulai memanen. Kemudian, kembali pada sore hari dan menemukan susu yang sekian banyak itu sudah lenyap.